Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi malam jam 8 kita bikin videonya. Kenapa jam 8 malam? Jadi gue pengen ngajak kalian yang lagi nonton konten YouTube gue untuk kita kontrol ikan Nah, biasanya kalau gue kontrol ikan ini malam-malam. Kenapa malam? Karena dia paling gampang untuk kita kontrol. Jadi ikan cupang yang di sini kita kontrolnya malam. Kenapa? Karena kalau malam dia kelihatan kalau ada yang mati atau ada yang trouble, jadi udah kelihatan dari malam. Nanti besoknya kita cek. Nah, ikan di sini alhamdulillah kondisinya udah ada sekitar 100 lubuk lebih. Ini kita lagi persiapan kawinin lagi Jadi tadi jam 5:30 lah, 5:30 kita gabungin, jodohin. Tapi nggak banyak kita penjodohan sekarang paling cuma ada 15 pasang karena kekurangan indukan. Jadi yang indukan ada belum siap kawin karena belum full telur. Jadi kita ngawinin yang ada aja. Ini jenisnya kebanyakan galaksi. Ini galaksi udah kita kasih cacing sutra jadi cacingnya udah ada. Jadi biar selingan pakannya, dan alhamdulillah kutir masih jalan karena kutir lagi banyak Nah, yang di sini aman. Jadi kenapa kita kontrol malam? Karena kita kalau malam itu kelihatan yang di dasar itu kalau misalnya ada yang mati, besok pagi itu kita langsung bersih total Jadi langsung kita sifon atau kita kuras total. Jadi menghindari ikan cupang itu lebih fatal nantinya atau kematian massalnya lebih parah. Makanya kita kontrol itu setiap hari. Jadi mau pagi, siang atau malam kita kontrol terus. Karena kita pemain solo. Maksudnya itu kita sendiri Nah, ini yang paling banyak jenis barongsai Jadi barongsai itu dia kecilnya aja kelihatan tuh kayak big air siripnya. Tapi bukan dari darah big air ya. Nah, ini jenis barongsai. Terus kalau misalnya yang digeser ke sini, ini dari jenis plakat koi, tapi kita nggak tahu karena ini kita nggak kasih nama. Tapi kalau barongsai kelihatan tuh di kupingnya dia udah ada kayak big air. Jadi memang terlihat jelas ya. Kalau yang ini RKC. Jadi RKC itu kita breeding banyak alhamdulillah. Jadi semoga aja hidup sampai panen. Ini juga jenis RKC, lagi proses mutasi ini lagi proses mutasi dari Basgel ke Selo. Jadi insya Allah ini sebulanan lagi kita akan botolin banyak ke bawah, sekitar ribuan ekor lah. Jadi mohon doanya aja biar panennya serentak banyak. Nanti kita support buat kalian indukan-indukan yang terbaik kualitas dari Galaxy Koi Indonesia. Jadi biar kalian juga bisa mendapatkan hasil di anakannya. Jadi kalian tuh kalau ngebreed cupang sering gue bilang jangan nyetak ikan cupang yang paling banyak banget Jadi ibarat kata gini kalau kita nyetak ikan cupang daripada kita nyetak ikan cupang 10 pasang yang kuantiti, tapi kita nyetak 2 pasang yang kualitas, kita mending nyetak yang 2 pasang kualitas Kenapa? Karena nanti hasilnya juga pasti berbeda Ibarat kata kita jual sepasangnya 200.000 dengan yang 2 ekor 10.000, itu jauh perbedaannya. Jadi tergantung mindset kita main ikan cupang seperti itu Jadi ikan cupang tuh harganya masih enak harganya bener-bener enak, peminatnya juga udah enak banget. Kita tinggal targetin aja target pasar kita kemana, maksudnya target jenisnya itu kemana, kalian tinggal mainin di situ Nah, yang gue bilang di sini gue punya target pasarnya itu ada 5 jenis doang itu yang gue mainin karena memang permintaannya selalu ada setiap tahun, bahkan meningkat terus-terusan Makanya kalau kita kalau gue saranin buat yang pengen nyetak ikan cupang, tentuin dulu target pasarnya itu, maksudnya jenis ikan cupangnya. Nah, lihat yang ini ini ada jenisnya anakan dari RGG. RGG ini kita satu induk kita pecah 2, yang di sana itu bak itu dari sini juga, tapi kita pecah karena kepadatan. Ini indukannya aja kita RGG itu kemarin kita habis sekitar 3 jutaan untuk RGG doang, bukan sepasang tapi sekitar 7 ekor atau 8 ekor ya, habis sekitar 3 jutaan. Jadi seekornya itu ada yang 300.000, ada yang 3,5. Jadi harganya kenapa mahal kenapa harganya berani tinggi beli indukan segitu? Karena gue juga ngejual ikan yang mahal ada kualitasnya makanya gue beli indukan yang mahal pasti ada kualitasnya, kayak gitu simpelnya Jadi kalau kalian tanya di sini harganya berapa, kalau gue sendiri ngejual ikan cupang itu harga itu tergantung dari kualitas dia bukan dari size. Jadi kebanyakan kan ada yang tanya size S plus ada nggak biar harganya murah. Jadi di saya itu nggak ada yang
S plus kita jual adanya pun tergantung kualitas kalau harga. Nah, jadi harga itu di sini bukan dari size tapi dari kualitas. Makanya kalau misalnya kalian tanya, beli ikan cupang indukan udah habis berapa? Sebulan yang lalu kita belanja indukan hampir bukan hampir, udah 10 jutaan, mendekati 11 lah, termasuk yang RGG ini. Kenapa? Habisnya gede-gede banget beli indukan. Karena kalau kalian ingat 3 bulan lalu kita kematian massal indukan total, indukan kita udah habis. Kita ngambil indukan yang memang di sini tuh nggak ada di farm petani gua. Makanya kita ngambil ke breeder lain tapi dengan catatan yang udah pasti genetiknya dan juga yang udah kuat. Tapi kita ngambilnya juga yang kualitas. Makanya kalau misalnya kalian tanya RGG ini habis berapa indukannya, kita untuk jenis RGG aja kita udah habis 3 jutaan. Dan ini kalau misalnya kalian tanya nanti anakannya bisa balik modal nggak? Insya Allah. Jadi namanya usaha, kita nggak tahu. Yang penting kita ikhtiar aja. Jadi gue bentuk ikhtiarnya itu ngebreed ikan cupang dalam bentuk beli indukan yang kualitas, terus kita cetak di sini, kita breeding, kita bisa biar bisa mendapatkan hasil di anakannya. Kalaupun rezekinya bagus, anakannya jadi cakep-cakep, itu rezeki kita. Tapi kalau misalnya ada yang melenceng, ibarat kata nggak sesuai ekspektasi atau segala macam, berarti belum rezeki kita. Yang penting kita terus memperbaiki lah jatuhnya itu. Nanti kalau misalnya ini anakan, ini ada 2 induk, satu sama ini. Nanti kalau misalnya ini seriannya banyak jadinya di atas 50%, rejekannya sedikit, rejekannya anggap 50% atau enggak 50% lah, itu masih 50-50 ya. Nanti kita terusin, kita kuatin lagi, sama halnya kayak gua nguatin Guardian, RGGM, RGGB kayak gitu. Yang penting prosesnya kita nikmatin aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya di ikan cupang berarti masih menjanjikan, masih menjanjikan banget. Jadi masih menjanjikan banget. Jadi gue juga nggak ngejual yang mahal-mahal doang. Ini juga ada HM yellow ini. Ini ada 2 lubuk, 1, 2. Terus di sana juga ada yang udah gedean, yang di bak pertama yang paling bawah. Ini juga HM yellow, kita jual juga paling sepasang nanti kita jual di Shopee itu sekitar 50.000 sepasang. Padahal ini induk jenis HM yellow ini kita bukan beli indukan HM yellow ya, tapi ini anakan dari larian mutasi super red. Jadi HM super red itu yang kita breeding waktu itu ada lariannya ke yellow. Nah, yellownya itu kita breeding terus jadinya ini. Nah, alhamdulillah ini udah banyak. Nggak banyak HM yellow ini ada 1 lubuk, 2 sama di sana ada 1 lagi. Jadi ada 3 lubuk HM yellow. Nanti ini akan kita cetak massal. Nah, ini pun kita udah untung lebih. Kenapa? Karena ini larian mutasi dari HM Super Red. HM Super Red itu kita dulu beli indukannya cuman berapa ratus ribu ya, nggak nyampe 500.000. Tapi udah kejual di Shopee itu udah hampir 100, udah lebih dari 100 pasang. Terus yang offline juga udah, terus anakan udah kejual banyak. Jadi memang kalau kita beli indukan yang kualitas, kita pengen mengharapkan yang terbaik, insya Allah bisa mendapatkan hasil. Yang tadi gue sebut, gue beli indukan HM Super Red aja waktu itu, cuman kurang dari gope, tapi gue udah udah balik modal plus untungnya itu udah hampir berapa ya, 5 juta ada dari penjualan HM Super Red doang. Makanya kalau misalnya kalian pengen mendapatkan hasil di ikan cupang, kalian cetak ikan cupang yang minimal itu standar induk dan juga kualitas harus ada, biar ketika panen kalian nggak pusing ngejualnya dan juga hasil panennya sesuai. Nah, ini ada lagi, ini anakan Super Red juga. Jadi ini ada anakan Super Red juga, anakan Super Red, anakan barongsai. Terus ke sini juga ada anakan RGGM. Jadi RGGM ini campuran dari Galaxy Multi sama Guardian. Jadi ini kebanyakan burayak semua. Ini masih umuran sebulan, 3 minggu. Ada yang paling tua yang mana? Yang paling tua udah kita pindah ke kolam bunder nila. Jadi kolam bunder nila itu kita isi ikan cupang karena ini udah full. Ini udah full ikan cupang, udah nggak muat ikan cupang di sini. Makanya kalau misalnya kalian tanya kenapa masih tetap ngebreed, kita udah beli udah pakai terpal. Jadi ini besok akan gua pasang terpal orchid. Jadi gua tadi beli terpal orchid udah nyampe paketnya dari Bekasi Kabupaten lah, kita beli di online shop. Kita beli 4 itu habis sekitar 1 juta lah. Jadi satuan ini tuh di harga 225.000. Jadi kalau misalnya nggak nyampe 1 juta betul ya, 225 sekitar 4 kali 8 825 kali 4 900 lah. Kita habis 900.000 untuk 4. Nah, nanti ini akan kita bongkar lagi. Jadi kita beli
kolam terpalnya tadi pesannya itu panjang 2 meter, lebar 1,5, tingginya 40 A. Jadi ini akan kita potong A. Jadi kita pakainya tingginya segini aja 40 cm. Jadi nanti yang ini A, ini akan kita pindah ke sini. Jadi biar ini bisa muat 8 kolam. Jadi nanti ini akan kita potong nih. Ini akan kita potong sampai ke sana. Jadi ini tingginya 40 karena ikan cupang tuh nggak perlu tinggi-tinggi airnya Jadi yang penting 30 cm pembesaran udah cukup Jadi buat kalian tetap semangat cetak ikan cupang. Dan ini masih burayak kecil-kecil. Ini yang masih 2 minggu. Ini yang masih 2 minggu juga. Ini yang masih 2 minggu. Nah kalau kalian pengen lihat indukan HM yellow tadi, ini masih ada nih. Dia lagi jaga telur lagi, lagi jaga burayak. Ini indukan HM yellow. Anakannya yang tadi kita lihat anakannya yang tadi 1 bak 2 bak kiri kanan, yang di atas ini indukannya dia lagi kawin lagi tuh, lagi jaga burayak. Nah kalau HM Super Red ini HM Super Red ini anakannya banyak. Ini jantannya pun anakannya ada 3 bak di sana Makanya kalau misalnya kalian pengen cetak ikan cupang, cetak yang berkualitas biar bisa mendapatkan hasil di anakannya. Yang tadi gue bilang, ini HM Super Red dulunya gue beli sepasang cuma 2-3 pasang lah, gue beli cuma 500 kurang dari 500.000. Gue breeding, anakannya banyak, gue jual di Shopee, gue jual di Instagram, terus gue jual di WA. Udah balik modal 500.000, sampai sekarang gue tinggal nikmatin hasil untuk bisa berkembang aja. Jadi anakannya itu udah bonus sampai sekarang. Jadi dicetak massal bisa, terus dijual udah mendapatkan hasil. Pokoknya tetap semangat buat kalian. Dan ini kita lagi nyetak untuk jenis FCCP Ini FCCP ada 4 pasang, 1, 2, 3, 4. Ini ada Galaxy, terus di sini ada Galaxy. Jadi memang kita tetap nyetak biar biar stoknya nggak putus. Jadi ketika panen jadi kita punya seling-seling. Misalnya yang sebaris ini panen bulan ini, kita panen bulan besok yang ini, kita panen selanjutnya yang jadi nggak putus Makanya kalau kita cetak ada alurnya, ada ritmenya, kita panen secara bertahap. Karena kalian pasti paham namanya kita main makhluk hidup pasti ada namanya kematian. Makanya kalau misalnya kita nyetak ikan cupang, udah pasti nanti ada yang namanya kematian, seleksi alam, segala macam. Makanya kita tetap ngebreed banyak biar hasil panennya juga banyak. Jadi sekian dulu video kita kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.